Saya mengikuti guru saya, dan pengalaman kami di situ, saudara-saudaraku, bagaimana guru kami memberikan pelajaran. Kalau orang tidak memperhatikan, dia tidak mengerti sama sekali, gelap sama sekali. Tapi kalau dia ikuti, dia memperhatikan. Saya harus mengakui, saudaraku, bahwa sekian banyak guru yang saya ikuti, yang saya dengar, ini guru yang sempat mendidik saya menjadi hamba Tuhan. Bagi saya dia sangat jelas. Kalau dia mengungkapkan sesuatu sangat jelas. Masih sangat banyak, saudara-saudaraku, ajaran yang dia tinggalkan, yang tidak mungkin saya bisa lupakan. Caranya harus memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, akan jadi gelap sekali. Inilah firman nubuat. Itulah pembukaan firman. Semakin diperhatikan, semakin terbuka, semakin jelas, sampai terang itu masuk di dalam hati, sehingga akan sampai waktunya nanti, saudara-saudaraku, di mana kita tidak ada lagi kesempatan untuk mungkin membaca Alkitab lagi, tidak sempat lagi. Tidak sempat lagi mendengar firman Allah. Saat itu firman Allah akan bersinar dari dalam hati kita. Dan kita bisa bersaksi dimanapun. Kita bisa berkhotbah dimanapun, saudara-saudaraku, dalam waktu apapun. Mengapa? Sebab firman Allah itu sudah bersinar dari dalam hati. Firman itu sudah masuk di dalam hati. Dia bersinar bagaikan bintang timur yang terbit bersinar di dalam hatimu. Ini kata Rasul Petrus. Orang semacam ini dia tidak bisa diseret. Bintang semacam ini, bintang yang punya sinar dari dalam keluar. Dia bersumber. Nasihat itu juga nasihat guru saya dulu. Cari sampai pada sumbernya. Kalau sebuah sungai, saya ingat betul dia jelaskan, kalau sebuah sungai sumbernya itu kecil dan banyak orang tidak mau perhatikan. Orang mau tinggal di muara. Muaranya itu besar. Muaranya itu mungkin kelihatan begitu dalam, lebar besar muara sungai. Tapi selebar-lebarnya sungai itu, sumbernya kecil. Jangan tinggal di muara, bisa kekeringan. Kamu harus cari sampai pada sumber. Kalau sudah sampai pada sumber, kita bebas. Kita benar-benar diperkaya. Sebab kekayaan muara itu berasal dari sumber yang kecil. Itu nasihat perumpamaan yang guru saya berikan. Dan saya ingat itu. Saya ikut dia. Dan saya mendapat kesempatan waktu itu sangat besar. Kesempatan sangat besar. Dan sebelum waktu itu dia belum menikah. Dan kalau dia memeriksa firman Tuhan, selalu saya yang dipanggil untuk ikut duduk. Dia berdoa, saya dikasih Alkitab bahasa Indonesia untuk saya baca, kemudian dia pakai bahasa yang lain. Saya membaca selalu dalam bahasa Indonesia. Saya melihat kesungguhannya dia memeriksa firman. Tapi dia katakan, ini muara, kamu jangan tinggal di muara. Cari sampai di sumbernya. Sumber itu kecil, orang tidak perhatikan. Orang banyak tinggal di muara, tapi kamu mudik sampai di sumber. Saya praktekkan itu. Oleh kemurahan Tuhan, firman ini masih bisa dilanjutkan sampai saat ini. Waktu almarhum meninggal, saya shock, betul-betul shock. Apa yang saya takutkan adalah, apa pengajaran ini masih bisa dilanjutkan? Pada waktu itu kami semua berharap dia, dan memang kami tidak menyangka bahwa dia begitu cepat dipanggil Tuhan. Tapi waktu ingat kemudian Tuhan berikan ini.
Kalau kita mau memperhatikan itu saja, itu sumber. Memperhatikan. Jangan dulu bicara soal ngerti tidak ngerti. Memperhatikan. Kalau kita memperhatikan, Alkitab ini mengatakan, lilin yang kecil, pelita yang kecil itu akan mengusir segala kegelapan, akan mengusir segala ketidakmengertian itu. Keadaan yang semua yang kita tidak tahu itu akan disingkirkan kalau kita memperhatikan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, memperhatikan firman nubuat sama seperti memperhatikan pelita. Kegelapan itu akan pergi. Begitu pelita itu dinyalakan, begitu lampu itu dinyalakan, segala yang tadinya gelap itu akan pergi dan kita tinggal dalam terang. Ini rahasia di situ.